Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini terkait telaga Nabi SAW di surga. Situ ya, kalau kata orang Sunda situ Nabi. Ini hadisnya diulang-ulang sampai berapa nomor di 4 halaman. Dan hadis tentang telaga di surga ini jadi salah satu pembeda mazhab Ahlus Sunnah dan yang lainnya, khususnya Syiah, karena hadis ini ada yang muskil, yang aneh, nutu kaharti gitu. Ini hadis kan telaga di surga, berarti ada di surga. Nabi datang paling awal ke telaganya. Nah, nanti umat Nabi datang menyusul. Tapi ketika mendekat, ada yang kemudian ditarik mundur karena mereka sudah bid'ah atau murtad. Ya, nanti jadi catatan juga ini bid'ah dan murtadnya. Yang jadi ganjil itu kenapa bisa lolos ke surga gitu. Kalau memang dia penghuni neraka, kenapa kok bisa lolos masuk surga? Walau a'lam, hadisnya memang begitu, dan yang jelas Allah itu alimun hakim. Ya, kita nggak perlu ragu dengan hadis ini. Hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari puluhan sahabat ke puluhan tabi'in, seimbang, terus diriwayatkan di berbagai kitab hadis. Ya. Pokoknya ya begitu saja. Jadi nanti ada orang-orang yang kan tahapannya itu di mahsyar, ya, kumpulkan di satu tempat. Innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Itu padang mahsyar itu tempat yang rata, pasir putih, ya, nggak ada gunung, nggak ada lembah. Nah, itu kan nanti digiring, ya, ada penyerahan kitab catatan amal, lalu ada dihisab. Kalau diberikan catatan amal sebelah kanan, mau dihisab langsung lulus, ya. Ada yang diberikan dari sebelah kiri atau belakang. Nah, ini yang dihisab dulu. Dihisab dulu itu nanti ada yang kisos, ada yang langsung masuk, langsung lewat jembatan di atas neraka jahanam yang disebut sirot. Nah, nanti ada yang dikisosnya di atas sirot, ya, sampai dicabik-cabikan. Sirot itu jasru jahanam, jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Doi riwayat menyebutkan lebih tipis daripada rambut dibelah 7 mulana. Yang jelas tuh jembatan besar, di pinggir-pinggirnya itu kan ada besi-besi, pisau-pisau besar yang mencabik-cabik manusia, siap nyincang lah. Nah, kalau orang yang solih itu secepat kilat selamat. Ada yang secepat kuda, secepat unta, domba. Aya nu ngesot sampai berdarah-darah, tapi Nabi di ujung jembatan itu berdoa, Rabbi salim, selamat. Nah, yang tidak lolos itu masuk neraka jahanam. Nah, sesudah itu
baru masuk surga gitu kan. Ini telaga Nabi di surga, kok kenapa ada yang lolos? Kan di screening nage dari mulai penyerahan kitab catatan amal, hisab, kemudian neraka jahanam. Walau alam kita mah belum mengalami kan hari kiamatnya, cukup beriman. Ini hadisnya mutawatir. Pokoknya ya ada saja nanti. Jadi bukan nggak usah ada bahasa kok malaikat terkecoh, ya enggak. Pokoknya nanti ada orang-orang yang sudah selesai dihisab, sudah selesai perhitungan amal, masuk surga, tapi kemudian ditarik mundur. Dan itu sebagai bukti bahwa super ketat ya screeningnya, seleksinya, sampai yang sudah masuk surga mau bertemu Nabi di telaga Nabi di surga pun itu ada yang dibatalkan. Jadi sangat ketat. Pokoknya kita yakin wallahu alimun hakim. Nah itu makanya hadis-hadis tentang telaga Nabi di surga ini syarahnya wah panjang lebar lah edun pokoknya mati para ulama ngan itu nama gitu ya. Jadi kita beriman ujung-ujung nama bahwa hadis ini memang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, nah ini yang sering dijadikan sorotan ya oleh orang-orang Syiah. Di hadis-hadis nya itu di berbagai riwayat ada Nabi mengatakan ashabi, ashabi itu kan sahabatku, itu kan sahabatku, kenapa ditarik dimasukkan ke neraka nggak jadi masuk surga? Dalam riwayat lain ada ummati, ummati itu kan umatku ya. Lalu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ada berbagai versi. Kalau di sini yang dikutip karena mereka murtad. Dalam riwayat lain innahum ahdatsu ba'daka, ahdatsu itu bikin bid'ah ya. Dalam riwayat lain baddalu dinaka, mereka sudah berani mengubah-ubah agama kamu ya. Oleh orang Syiah dipahami bahwa sahabat itu ada yang murtad. Sahabat itu tidak semuanya adil. Sahabat itu banyak penjahatnya. Makanya kan Syiah mah akar akidahna meragukan sahabat. Kenapa Quran mereka beda dengan kita? Ini ada sahabat dikafirkeun atuh kecuali tilu, Mikdad, Abu Dzar, Salman, opat jeung Ali. Sisanya kafir karena sudah menyembunyikan, memalsukan wasiat Nabi. Wasiat Nabi yang Nabi sampaikan di Ghadir Khum sepulangnya dari Haji Wada ya. Jadi di sebelumnya Haji Wada itu Nabi berceramah di Ghadir Khum ya. Ghadir teh mata air ya, namanya Khum ya. Menai nama Cimahi gitulah ya, Cadas. Di sana Nabi berwasiat, kata orang Syiah, bahwa yang harus jadi khalifah sesudahku adalah Ali. Tapi para sahabat bersepakat, bersekongkol untuk tidak memilih Ali, memilih Abu Bakar, Umar gitu. Nah oleh karena itu orang Syiah mengkafirkan semua sahabat kecuali yang 3-4 dengan Ali. Dan karena Syiah mengkafirkan sahabat, tong aneh, Qur'ana beda, hadisnya beda. Kan Qur'an dari sahabat, hadis juga dari sahabat. Karena Abu Hurairah dikafirkan, mata mau make hadis di Abu Hurairah ya. Jalurnya dari mana? Dari 3 sahabat, 4 sahabat itu, terutama jalur Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, kedahanap Husain Ali ya, yang disebut Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Nanti di bawah Ali ada Ja'far, ada Musa, terus kudu jalur Ahlul Bait gitu. Jalur habaib kalau di habaib ya. Tapi juga hadis-hadisnya nya da menang nyieun sorangan Syiah itu.
Jadi mereka berkepentingan. Nah, hadis-hadis yang seperti ini dinilai oleh mereka untuk menguatkan akidah mereka bahwa sahabat itu ada yang murtad. Kelihatannya sahabat tapi sebetulnya murtad. Sekaligus yang ketiga, ya ini catatan bagi kita untuk berhati-hati dalam vonis bid'ah. Saya sering sampaikan, ya kita harus bedakan antara bid'ah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu gelar untuk kelompok yang memang bukan ahlus sunnah. Ahlul bid'ah itu yang bid'ahnya sampai mukaffarah. Di dalam ilmu hadis kan dibahas bagaimana nih status rawi ahli bid'ah, lalu diklasifikasikan bid'ah ta yang mukaffarah ya guer mukaffarah. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir, ya. Dan yang sampai kafir itu seperti Syiah, ya, itu sampai kafir. Ada juga yang tidak sampai kafir. Nya Syiahna anu kadarna sedikit tidak sampai mengkafirkan sahabat, Mu'tazilah yang kadarnya sedikit, Khawarij yang kadarnya sedikit masih tetap merujuk sunnah. Dan definisi bid'ah di para ulama itu bukan yang mukhtalaf, bukan yang diperselisihkan. Kalau yang kita pahami bid'ah di Persis, di Muhammadiyah, di Salafi, itu bid'ah yang mukhtalaf, yang mukhtalafah, diperselisihkan. Cek orang bid'ah menurut ulama lain tidak. Contoh tahlilan, ya, kunut subuh, muludan, rajaban, ya. Itu bid'ah menurut mazhab kita. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ya, bapak-bapak tong ruas lamun urang muka kitab-kitab da leuwih loba nu ngabenerkeun muludan dibanding nu teu. Tingali we kanyataanna gitu. Tapi kan berarti saya kemudian longgar membenarkan maulid, enggak. Cuma kita harus hati-hati jangan pakai hadis ini keur nyerang maranehna. Itu sama dengan Khawarij, pakai ayat-ayat untuk orang kafir ditembakkan ke orang Islam, jadina ngafirkeun orang Islam. Hadis-hadis tentang telaga Nabi itu hadis yang ditujukan pada bid'ah yang sampai murtad, bid'ah yang sampai kafir. Ayeuna kurang dipakai tuh cenah dalam hadis ini jelas orang yang bid'ah itu tidak akan jadi masuk surga, ditarik ke neraka. Saha bid'ah teh? Tah cenah nu sok muludan, nu sok tahlilan, kabina-bina teuing, ya. Jangan kita israf dalam beragama, jangan ifrat, jangan tafrid, enggak boleh berlebihan. Ahlus sunnah itu sineger tengah. Urusan maulid, urusan tahlilan, kunut subuh itu wilayahnya wilayah yang diikhtilafkan hanya karena beda mazhab. Mazhab itu beda metode, ya. Saya sering bilang, ya, kemarin juga terakhir kajian terakhir lah, minggu kasabaraha di Sumedang, ya, di hadapan para mubalik dan para pemuda. Saya jelaskan gimana sejarah bid'ah kompleks, dan saya simpulkan kudu aya disertasi minimal. Tesis teu cukup, skripsi teu cukup, komo makalah biasa mah, ya. Saya sudah nulis makalah ilmiah tentang bid'ah tapi belum cukup karena butuh penelitian, ya, rincian-rincian, termasuk pergeseran definisi bid'ah di zaman sahabat sampai zaman sekarang. Pak, di zaman sahabat mah nu ngaranna ngaji unggal poe bid'ah tuh enggak mau sahabat. Dipaksa ku khalifah disuruh ada pengajian tiap hari, enggak mau. Bid'ah. Sepakat Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Khudaib bin Al-Haris. Jadi masjid-masjid di urang teh masjid ahli bid'ah unggul. Tah mun aya masjid teu makbur ngajina saminggu sakali, tah eta masjid ahlus sunnah. Dalam definisi sahabat ini pergeseran makna bid'ah ini perlu dikaji. Nah, maka dari itu saya usulkan untuk bid'ah-bid'ah yang masih mukhtalaf kita harus sabar.
sabar mengkajinya, sabar berdiskusinya. Kan dina Al-Qur'an ge wajadilhum billati ya ahsan, diskusi dengan cara yang terbaik. Ieu mah cana naon geus mane ahli bid'ah pinarakaeun, itu enggak ahsan. Ya, harus mendengar gimana. Saya kan sering bilang, tong ngabid'ahkeun kunut subuh. Kunut subuh itu Imam Syafi'i mengajarkan dan mengamalkan. Mun ayeuna ngabid'ahkeun kunut subuh, ahli bid'ah nu kunut subuh ngaca heula tuh urang jeung Imam Syafi'i soleh saha. Imam Syafi'i itu 17 tahun tidak pernah makan kenyang. Ya, urang mah geus buka oge tambah ku sangu. Imam Syafi'i jeung urang pinter saha ya. Ustaz Usman rahimahullah itu ketika ditanya, wah ini di orang Singapura yang bilang, wah saya dibanding Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya, bahkan semua ulama Persis pun dibanding Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya. Ya, harus tawadu. Jadi butuh diskusi. Boleh di kalangan internal kita menyimpulkan, saya termasuk kalau ditanya, Ustaz kunut subuh gimana bid'ah? Ya, sesuai manhaj kita. Tapi jangan pakai hadis-hadis ini. Hadis ini kan umum, ya. Tujukannya kepada bid'ah yang kafir. Itu bid'ah menurut saya maulid itu karena begini. Komo Agustusan, ya. Nah, Agustusan depan maulid dengan maulid negara. Jadi saya kalau ditanya cenah Ustaz teh Agustusan da muludan ge tara, ya. Mending muludan negara, mending muludan nabi. Mun ngukur mending muludan nabi. Puguh gitu, lain muludan negara. Teh cenah abdi mah nyapek wae cenah. Komo nu kapaksa mah nya kulantaran PNS dan sebagainya. Ya silakan kalau masalah darurat, tapi saya nggak akan pernah mengatakan iya mendukung, nggak mungkin ya. Jadi untuk hal-hal yang mukhtalaf boleh kita jelaskan, tapi dengan catatan ini menurut manhaj saya begini, dan jelaskan juga menurut manhaj yang lain mah belum. Nah, jadi wilayahnya ikhtilaf agar kita tidak kemudian berlebihan. Hadis-hadis seputar bid'ah yang sebetulnya ditujukan untuk orang kafir, kurang ditembakkan ka dulur urang. Ya. Atuh ke jadi nyimpulkeun orang NU teh kafir, habaib teh kafir, Ustaz Abdul Somad teh kafir, Bu Yahya kafir. Nah, menikah bina-bina pan ngapirkeun sesama muslim itu haram. Ya. Jadi di sini kita bisa tetap tegas tapi tetap beradab. Ya, tegasna bahwa Ustaz dari bid'ah menurut manhaj kita setiap yang begini itu bid'ah, tapi kita harus menghargai ya ulama lain yang masih menilai bahwa itu bagian dari sunnah. Atau cenah jadi tepuguh bid'ah tepuguh itu yang membakar rumah orang Syiah di Madura, orang Persis, orang NU. Da orang NU galak kan Syiah. Ya, jadi ada banyak bid'ah yang kita sepakati, tapi juga ada bid'ah yang belum disepakati. Itu yang mengharamkan Ahmadiyah, ya, nu ngaharamkeun bunga bank. Pan MUI teh pan kiai NU Persis nama saeutik, ya, Muhammadiyah saeutik. Ya. Nu ngaharamkeun LDII itu kan kiai NU, ya, yang ada di MUI. Persis ayang saeutik gitu di Persis. Jadi menunjukkan bahwa tidak kemudian menjadi tepuguh agama tepuguh. Ada wilayah-wilayah yang disepakati muttafaq alaih, ada yang di wilayah mukhtalaf alaih. Untuk yang disepakati pakai hadis-hadis ini, tapi untuk yang belum disepakati kita hargai. Ya. Kade di pada abdi tadi ngomong gitu, aya nu manggih nu Agustusan nya PRW bid'ah teu kudu. Biarkan mereka dengan ijtihadnya edek diskusi, ya, diskusi dengan cara yang terbaik. Nah, itu seputar hadis-hadis telaga ya, kita baca yang kesampaiannya. Alhamdulillah. Hadis yang pertama ini yang 1548 dari Jundab radhiyallahu an qala
Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haud. Farot teh orang yang datang pertama untuk melayani. Panitia sebelum datang tamu, bahkan sebelum datang yang bawa makanan, seksi air, dia menyiapkan. Ya Nabi, ya Nabi teh dari baratnya ini mau hajatan, Nabi panitia tiputing keneh geus nyiapkeun gitu. Buat tukang masaknya, ya asakana di mana, buat tamu di mana, itu farot. Jadi terjemahkannya, saya mendahului kalian datang ke haud. Itu kurang mencakup, karena farot itu maknanya datang paling awal menyiapkan, ya panitia gitunya, menacara pagi-pagi dari malam sudah datang, mentak menaya panitia tipe ting datang ke bina-bina. Kemudian di hadis berikutnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahrin. Telagaku itu luasnya sejauh perjalanan 1 bulan. Nanti dijelaskan di riwayat lain, ada yang menyebut Nabi dari Son'a ke Madinah. Son'a teh Yaman. Di Yaman ke Madinah can dicek na Google sabaraha ratus kilo, ya. Kurang lebih ya samalah Bandung Surabaya. Jadi legana situ Nabi. Dan sama wazawayahu sawa, panjang lebarnya sama, ya mun aya nama meureun lingkaran, diameternya sama, ya. Ada yang menyebutkan dari Ailah ke Abroh, ya. Ini bukan tidak konsisten, tapi untuk menggambarkan saking luasnya. Wa ma'uhu abyad minal warik, airnya lebih putih daripada perak. Nanti dalam riwayat lain lebih putih daripada susu. Di urang situ anu bodas gitu nggak ada kan. Warihu atyabu minal mis, baunya lebih harum daripada minyak wangi. Jadi ayat di urang situ anu seungit nggak ada. Bararau justru. Kizanuhu kanujumis sama, kizan itu gelas-gelas, cangkir-cangkir seperti bintang-bintang di langit, banyak, tidak teringat jeung harerang, ya. Bintang di langit kan terlihatnya malam. Faman syariba minhu, siapa yang minum darinya, fala yazmau ba'dahu abadan, dia tidak akan kehausan sesudahnya selama-lamanya. Nah ini juga dianggap muskil. Kan cenah nanti di surga itu yatufu alaihim bildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, cangkir, gelas, piala, ya. Air minumnya ada khamrul ladzatil lisyaribin, ya, atau anharum mimma'in ghairi asin, ada air yang tidak akan pernah kotor, anharum min labanin musaffa, yang susu bersih, anharum min khamril ladzatil lisyaribin, ada mata air khamr tapi tidak memabukkan, ya, la fiha ghulu walahum wala yunzafun, ya. Kemudian anharum min asalim musaffa, ada juga madu. Atau cenah kalau minum di sana enggak usah haus, buat apa itu mata air yang banyak itu? Ya enggak jadi soal. Orang yang tidak haus kan kadang ngopi nya. Geus kopi aya taiting minum deui padahal tidak haus. Jadi di surga itu meski di sini disebutkan tidak akan kehausan selamanya, bukan berarti tidak akan menikmati minuman di surga. Justru sangat menikmati, dan orang yang di surga kan tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar. Ya, itu disebutkan di Al-Qur'an demikian. Teu hariwang urang mah pan mun mikiran toiletna di mana. Mariweuh geus.
Qala wa qalat Asma'u bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Asma, tuh udah 3 nih. Tadi Jundab, Abdullah bin Amr, sekarang Asma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'alal haudi, aku ada di haud telaga. Hatta anzuru man yaridu alayya minkum, hingga aku melihat orang yang menyusulku dari kalian. Pancen kalian teh sahabat. Kata orang Syiah, wa sayukhadhu unasun duni, tapi akan ditarik beberapa orang dari belakangku. Ya. Tentu yang dimaksud bukan sahabat Nabi, pokoknya umat Nabi secara keseluruhan nanti ada yang ditarik. Faqulu ya Rabbi minni wa min ummati, wahai Rabb, itu kan dariku, golongan aku, umat aku, kenapa cenah ditarik gak jadi masuk surganya? Fayuqala, dijawab, ama sya'arta ma'amilu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka amalkan sesudah kamu wafat. Wallahi, demi Allah, ma barihu, tidak lama berselang, ba'daka, sesudah kamu, yarji'una ala aqabihim, mereka kembali ke tumit-tumit mereka. Ini bahasa dari murtad, kembali ke agama dulu mereka. Fakana ibnu Abi Mulaikah kemudian bersabda, Yakub, Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, sungguh kami berlindung kepadamu, an narji'a ala aqabina, kami kembali ke tumit-tumit kami, au an nuftana an dinina, atau kami terkena fitnah dalam agama kami. Nah, ini oleh Imam Bukhari kan dijadikan hadis pertama dalam Kitabul Fitan. Fitan itu kerusuhan, kekacauan umat, perang saudara. Kenapa? Jadi Imam Bukhari hendak memberikan isyarat yang dimaksud kafir di sini itu salah satunya karena saling membunuh. Kan di hadis yang lain adalah tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu sesudah aku jangan jadi kafir. Kalau aku sudah meninggal, apa? Saling bunuh. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik, dosa gede. Moyok teh. Apalagi memeranginya, kafir. Ya, tapi para ulama sepakat kafir yang dimaksud itu kafir amali. Kalau hatinya masih muslim, masih ada la ilaha illallah, mungkin dijahit kan di neraka meskipun sempat terlibat perang saudara. Ya, itu dijahit di neraka, dimasukkan ke surga. Jadi orang-orang yang murtad di sini karena terfitnah agamanya, itu bukan berarti di neraka selamanya. Suatu saat kalau masih ada la ilaha illallah di hatinya, akan dipindahkan lagi ke surga. Kemudian hadis-hadis berikutnya ini sama ya, diulang-ulang hanya untuk menunjukkan sahabat. Yang 1550 Harithah bin Wahab, yang 1551 Ibnu Umar tagis ayat 5, yang 1552 Jabir bin Samurah genap, 1553 Abu Dzar 7, lalu 1554 Thauban 8 tuh. Nah, ini yang terakhir aja kita baca, 1555 Uqbah bin Amir. Ada 10 di Sahih Muslim saja dari 10 sahabat, jadi mutawatir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari keluar. Fasalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Beliau kemudian mensolatkan syuhada Uhud seperti solat mayit. Nah, ini nanti jadi pembahasan di para ulama. Kan yang syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikubur. Kenapa Nabi menyolatkan? Ada yang menyebutkan berarti boleh menyolatkan. Dan jaraknya kan ini sebelum Nabi wafat, perang Uhud tahun 3, sebutlah ini tahun 10, berarti sudah 7 tahun. Berarti boleh kita menyolatkan
seseorang yang meninggalnya sudah 7 tahun di atas kuburannya. Tapi Ibnu Hajar sendiri lebih cenderung ini mah sholat wada, sholat perpisahan. Karena Nabi jadi ayah haji wada, ayah sholat wada. Kenapa? Karena Nabi hanya sekali mengamalkannya dan sahabat tidak ada yang mengamalkan. Ya. Kalau memang begini, atuh meureun kuburan di zaman Nabi terame loba nu nyolatkeun. Ya. Kalau memang disyariatkan. Jadi lebih tepatnya ya ieu mah salat wada we. Salat Nabi perpisahan hendak meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tsumman sarafa ilal minbar, kemudian Nabi pulang dan naik mimbar lalu bersabda, "Inni faratun lakum." Saya akan jadi panitia kalian di surga, gitulah enaknya terjemahnya. Jadi panitia nu nyiapkeun sagala-gala. Wa ana syahidun alaikum, saya akan jadi saksi kalian. Kita kan nanti butuh saksi yang menguatkan bahwa kita orang solih. Nabi nanti akan menjadi saksi kita. Wa inni wallahi la anduru ila haudil an, sungguh demi Allah aku sekarang bisa melihat telagaku sekarang. Nabi di atas mimbar katingali telaga surga. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard, dan saya sudah diberi kunci-kunci kekayaan bumi. Maksudnya tinggal dibuka, nanti yang membukanya adalah umat Islam. Makanya umat Islam sesudah Nabi bala leunghar, nggak ada yang miskin. Sampai ada hadisnya kan, Khobab kukurilingan yangan fakir miskin mau emas jeung perak 25.000 dirham. Itu kurang lebih pernah saya hitung 40 miliar sama duit. Semuanya nolak, boga jangan duit. Mun ayeuna nanya, oh mau duit 1 miliar, kukurilingan di situ aksan geus beak. Ya zaman sahabat tuh sampai begitu, neangan fakir miskin susah. Karena keadilan rata. Urama kan satu orang Indonesia itu menguasai 50%. Jadi kesenjangan di Indonesia itu ranking ketiga. Yang pertama Rusia. Satu orang di Rusia menguasai 60% kekayaan Rusia. Ya. Sebanding. Kemudian di Thailand yang kedua 50% kan 50, sabaraha. Nah Indonesia juga sama. Jadi saurang nu beunghar teh 50% kekayaan negara dicekel ku manehna. Coba mau dibagikan ban pasti rata. Ada pengherannya ayeuna keur aya IKN. Si horeng tanah nu sama beja-beja lah Prabowo jeung Luhut. Anu legana teh leuwih lega tibatan Jakarta. Gitu. Itu kan kanyahoan. Saha nu boga tanahna. Wa inni wallahi, sungguh aku demi Allah, ma akhafu alaikum, aku tidak takut kalian antusyriku ba'di, musyrik sesudahku. Walakin akhafu alaikum antanafasu fiha, tapi yang aku takutkan kalian saling bernafsu pada dunia. Nah, jadi ini menguatkan kafirnya umat Nabi sesudah Nabi itu bukan karena murtad pindah agama. Nabi teu hariwang nyaris mustahil. Dalam hadis lain kata Nabi, kalaupun ada seperti bulu putih pada tubuh unta yang hitam, siga sapi hideung aya moal bulu bodasna, aya pan hiji dua. Atau sapi yang putih ada enggak bulu hitamnya, aya hiji dua mah sapi Jawa bodasna. Nah itu kalaupun ada yang musyrik kata Nabi paling ya 1%, 2%. Cuma yang Nabi takutkan kalian bernafsu pada dunia sampai silih perang. Nah gitu. Silih perang berarti itu yang dimaksud kafirnya. Dan itu terbukti ya. Ayana aliran-aliran sesat di Islam itu bukan karena Qur'annya, bukan karena hadisnya, tapi karena pulutak politik.
Sama sekarang juga umat Islam berpecah lain kulantaran beda Quran jeung hadis, tapi karena pulutak politik jeung urusan kekayaan. Lain beda pendapat tapi beda pendapatan. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.